Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, biasa dipanggil Magel, jurusan atau prodi Teknik Mesin di Universitas Muria Kudus. Dan di sini adalah awal dari podcast atau proyek dari media Teknik Mesin 5 Pro UMK. Dan ini saya ditemani dengan dua orang angkatan 20, yaitu siapa Mas? Saya Adrian Rendra, cukup dipanggil Bagong sih biasanya. Dan saya menjabat di Departemen Kominfo di media. Dan saya sebagai Ketua Angkatan 2020 Teknik Mesin dan dengan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Taris Taufik Siva, biasa dipanggil Dapol. Saya sendiri dari angkatan 20. Saya di sini menjabat di Departemen Kominfo sebagai divisi humas eksternal, dan saya diamanai untuk menjadi wakil ketua angkatan 2020. Berarti ini ketua dan wakil ketua angkatan 20 ya? Iya. Betul. Yang awalnya itu bermusuhan dan sekarang menjadi rekan. Rekan. Sudah berapa lama Mas kuliah di UMK? Saya 2020 berarti udah Dua tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Bisa diceritakan Mas awal masuk perkuliahan itu bagaimana kok bisa masuk di teknik mesin, dan alasan itu apa sih kok masuk di teknik mesin? Atau hanya sekedar ingin kuliah atau dari orang lain mengajarkan kita untuk masuk di teknik mesin? Mungkin saya sebagai balik lagi ya ketua angkatan mungkin bisa wakil saya sih yang mau wakil kan, paling nggak beda jauh kok. Ya, Kan sama ya Mas. Iya. Ketua sama wakil ketua. ya, menjawab dari pertanyaan Mas Magel ya. Iya. Alasan saya masuk di Universitas Muria Kudus, terutama di prodi teknik mesin sendiri, itu dari teman saya ya. Saya punya teman dari teknik mesin Universitas Diponegoro yang menceritakan lah gimana sih kehidupan anak teknik mesin, keseruannya, terus kesolidaritasnya, seperti itu. Direkomendasikan oleh ketua di mana? Undip. Iya, teknik Undip mesin. Demak. Iya, Universitas Diponegoro Demak. Langsung masuk ke sini ya. Iya. Wah, kalau gue orang ada pendirian loh, kalau ya Allah Gusti kalau Asal mau masuk aja gitu Mas. Maksudnya nggak ada dari diri sendiri itu pengen masuk ke sini sendiri atau gimana? Ya, kalau itu sebelumnya udah ada gambaran sih Mas waktu dulu di sekolah. Saya kan lulusan dari SMK jurusan otomotif. Dulu bingung TKR sih. ya? Iya, TKR dan kendaraan ringan. Itu dulu bingung sih, terus saya tanya-tanya sama guru saya, guru jurusan teknik kendaraan ringan. Beliau menyarankan untuk kuliah lah di teknik mesin saja. Padahal dulu kan di SMK TKR ya. TKR kan teknik kendaraan ringan. Iya, Banyak prakteknya juga sih ya kan. iya sama. Tapi kalau masuk di perkuliahan di teknik mesin itu kan banyak mesin bubutnya Mas. Ya lebih. Itu Ya, terkendala nggak Mas? ya terkendala banget sih, soalnya saya waktu sekolah di SMK sama di kuliah tuh banyak perbedaannya. Kayak apa ya, di pembelajarannya tuh beda lah. Kalau di SMK ya mestinya mesin-mesin kendaraan. Kalau di perkuliahan ini itu universal lah, semua yang berhubungan dengan mesin, entah itu konvensional atau apa, itu ya ada di sini dipelajari. Oh gitu ya. Walaupun dulu di SMK jurusan TKR, tapi kan kurang lebihnya itu di perkuliahan ada lah ya kan, bisa Iya. memahami untuk permesinan gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Reda sendiri, wah, saya juga Alasan menantikan apa? juga pertanyaan ini. Mungkin kalian juga penasaran sih. Ya, maaf, berusaha buat misterius biar cewek-cewek pada deket lah, gila ya kali. Kalau dari aku sih mungkin dari awal ya. Dari awal itu lulus kuliah kan jujur dulu hampa banget gitu loh. Kalau pas kelas 3 kok gini ya, kayak online terus, kayak udah males, jujur udah males mau sekolah. Mungkin bisa ceritakan kayak awal semester 2 itu udah mulai bermalas-malasan buat lanjutin sekolah. Dari itu saya memutuskan buat pacaran sih waktu itu. Ada salah satu belum Temen. keinginan untuk kuliah gitu ya? belum sama sekali, apalagi ikut ujian, ikut Zoom dan lain-lain, pembelajaran di sekolah nggak ada banget, serius.
kayak apa ya, udah kesibukan di rumah ya udah nge-game. Cita-cita dulu pas kelas 3 semester 2 itu udah pengen jadi streamer sih, streamer YouTube gitu lah. Cuman gamer kayak Just No Limit gitu ya. betul, sih Oh, masih iya. yoi. Yang baru viral kan Pascal itu kan. Nah. Betul. Saya berhubung saya nggak main Mobile Legends sih mas, main ke sebuah ada lah game namanya Ragnarok gitu. Oh, game yang ada di matahari kayak gitu. Enggak, Ragnarok ada deh. Ada. Oh, gitu. Cuman basisnya Ragnarok Mobile, cuman saya main di laptop. Out of topic ya, maaf kayak ya udah dulu udah sekolah, Zoom, udah nggak ngepikirin kayak depan gimana. Terus dari orang tua pun udah muak kali ya, kayak anak kok gini terus, kok nggak ada perkembangan gini nggak tahu sekolahnya gimana. Udah di mepet ujian, saya ada keinginan, ya gak keinginan pribadi sih, lebih ke ditanyain ortu mau kemana. Ortu pun ngasih dua pilihan, saya mau didaftarin ke polisi apa disuruh kuliah apa kerja, 3 lah. Dan saya berhubung itu udah kayak bosen juga ya, kayak anjir kok gini terus ya, itu kok udah merasa anjir nggak guna banget gitu loh. Mempunyai kesadaran tersendiri ya Mas. Betul, udah merenung lah, udah banyak temen juga yang kayak suruh buat ayo udah kayak bangun lah, bangun jangan gitu terus. Lanjut Baik. lagi Mas. Betul. Terus saya kuliah aja lah. Berhubung saya goblok dan saya nggak ada kemauan, maunya instan doang. Ada salah satu di universitas di daerahku, UMK itu, itu saya daftar di situ. Berhubung di Muhammadiyah dulu ada apa ya, kayak ada seminar gitu loh Oh, dari. dulu di SMK Muhammadiyah. Betul. Jurusan apa Mas? Saya teknik mesin sih, lebih ke permesinan. Berarti kan mudah sih Mas kalau masuk di perkuliahan ini jurusan dari mesin ya. Tinggal melanjutkan lah. Ya, Kalau dari Mas Tanis kan tadi dari TKR, dari kendaraan ringan. dan saya masuk kayak daftar di situ mudah kok. Dulu ada di sekolahan ada program apa ya, kayak ngisi formulir gitu, saya ikutin, saya daftar di UMK udah itu masuk gitu. Kalau dulu kan di zaman SMK ada seminar dari entah Universitas UMK atau univ lain lah gitu ya kan. Kalau di akhir kelas 3 gitu. Kalau boleh saya sharing-sharing dikit lah. Saya kan lulusan angkatan 20. Tapi saya nggak langsung kuliah gitu enggak. Dari pikiran saya tuh buat apa sih kuliah itu? Ya ini Easter egg kan? ya. Di saya sama Mas Magel itu satu angkatan, cuman beda jurusan. Tapi satu sekolahan, tapi kita nggak saling kenal itu. Itu lanjut Mas Magel. Ya pertama kali dulu kan saya lulus ya udah saya di rumah, saya kerja. Apa sih kuliah itu? Berarti gajinya 1 tahun ya Mas? Iya, saya telat 1 tahun karena kan saya bekerja di pabrik. Ya kepikiran saya dulu sih seperti itu. Buat apa sih kuliah, untuk apa kuliah? Kerja aja enak, dapat uang ya kan. Nanti kalau ada uang cari cewek ya. Atau jalan-jalan jajan atau gimana sih kalau punya uang gitu. Tapi lambat bulan ke bulan, terus 1 tahun kemudian saya mempunyai pemikiran tersendiri dan mempunyai kesadaran sih. Oh iya, saya ini siapa sih? Saya ini kok hanya apa sih di dunia ya kan? Saya punya bisa apa? Orang tua juga mampu membiayai. Ya sudah saya kuliah sini. Kalau boleh tahu Mas, untuk divisinya Masnya sendiri itu divisi apa ya? Kan banyak sih. Kalau masuk di organisasi ya katakanlah di Mapro Teknik Mesin sendiri. Nah, soalnya kan di Mapro ini kan menjembatani antara mahasiswa biasa dan organisasi itu sendiri kan untuk gimana ya Mas? Ya, mengembangkan minat bakat gitu kan, atau untuk wadah tersendiri lah gitu. Kalau Masnya sendiri divisi apa ya? Dari awal dulu ya, sebelumnya sorry call kelas dulu lah, Ya, kali mangga. wakil. Ketua dahulu. Anjing. Akhirnya termasuk. Boleh. Sebelumnya jujur ya, ini mungkin agak lama sih cerita, mungkin dari dulu ya. Ya nggak apa-apa Mas. Saya sebelum masuk di Unan itu jujur saya 1 semester di teknik mesin itu nggak ada apa ya, ibarat kayak kuliah ya udah kupu-kupu serius, masih kayak SMK lah bisa dibilang, anjir kayak
masih kekanak-kanakan. Enggak kekanak-kanakan, lebih ke nggak mau membuka diri gitu loh. Kayak ngomong sama orang pun kadang grogi ya gitu. Kayak apa ya? nervous gitu ya. Enggak, dia tuh nervous. Ya nervous ada, cuman kayak ngapain sih ngomong kayak orang? Kayak nggak penting gitu loh. Udah, mikirnya kayak senang-senang sendiri aja. Terus saya nggak ada kemauan buat belajar sama sekali sih waktu itu. Terus ada salah satu temanku itu ikut di keorganisasian, adalah satu kampus di Semarang yang menyarankan sih kayak, Gong, coba gini Gong, daripada kamu nggak ada perkembangan kuliahmu begini-gini tok, terus mending kamu ikut salah satu program, kalau enggak ikut salah satu organisasi aja, biar apa ya, public speaking. Awal dulu nggak nyaranin buat ngejar ke public speakingnya sih, lebih ke berani ngomong lah, berani kayak terbuka gitu loh. Kayak dulu tuh tiap mau kayak anjir aku nggak suka sama itu, cuman aku nggak mau ngomong gitu, takut dia apa sensi ke aku nih. Tapi mungkin udah kayak muak aja. Terus dari temanku juga udah nyaranin itu, udah aku mikir ya udah gini aja bro, mending kue jadiin aku kayak gitu, kayak gimana, bukain jalan lah. Terus ada salah satu temanku itu jabat di Permawa, di UMK sendiri, itu nyaranin aku buat ke Hima Pro. Soalnya baik lagi kalau di Hima Pro itu lebih ke apa ya, kepentingannya itu lebih ke nggak bersama mas, kayak soalnya kan teknik mesin sendiri sih, kalau aku ikut UKM dan lain-lain itu buat diriku sendiri, nggak ada keuntungan buat prodiku. Soalnya aku kuliah di sini, mending aku membangun itu di sini aja. Toh juga buru-buru aku bisa banggain juga kan teknik mesin kayak gimana. Itu ke depan biar ada poin plus buat aku sendiri daripada di UKM. Jadi kalau kita tarik alur dari belakang, dari backgroundnya Mas Rendra atau Bagong itu kan sudah satu langkah lebih maju ya kan? Enggak, malah nol aku, serius. Malah nol besar. Saat ini Kalau saat ini bisa dibilang ada perkembangan sih, pesat lah. jadi kan ada satu langkah lah, katakanlah gitu kan, daripada zaman dahulu di SMK. Ada perkembangan cukup pesat lah. Alhamdulillah sih. Kan banyak juga sih mas yang kita dapat dari perkuliahan ya, entah dari public speaking, pengalaman, wawasan, atau mengembangkan skill. Dan terutama itu bagi saya ya, kalau di perkuliahan itu relasi, karena relasi itu penting mas, antara prodi, antara fakultas, dan ilmu sosial juga itu penting. Ilmu sosial di luar kampus atau di dunia kampus itu sangat berbeda ya mas. Tapi balik lagi, kalau urusan soal relasi itu menurutku nggak apa ya, nggak make sense lah buat cari, kok alasan cari relasi sih. Itu ibarat kita cari kenalan buat alat doang. Relasi itu kata-kata yang cukup banyak makna sih menurutku. Soalnya kenal akrab sama kenal relasi itu, kalau relasi itu katanya udah menyangkut ke kebutuhan. Kalau aku butuh ada relasi. Kalau temen bener-bener kenal akrab itu ya udah buru-buru, nggak mikirin kayak untung budi balas budi, enggak. Kalau emang kita butuh, dia pasti ada. Kalau dia butuh, aku pasti ada. Mending aku cari teman akrab di situ daripada cari relasi itu. Lebih mencari pertemanan ya. Betul sekali. Kalau dari mas Dagelnya sendiri Ya untuk relasi dan lain sebagainya yang tadi. Ya, kalau saya sendiri ya agak flashback ya mas ya. Iya. Kalau saya tuh kan seperti tadi saya ceritakan, kok bisa sih sampai kuliah di Universitas Merah Kudus, terutama di prodi teknik mesin, terus ikut himpunan juga di teknik mesin. Teman saya yang dari teknik mesin Universitas Diponegoro di Demak itu ceritalah gini sih, kehidupannya anak teknik mesin, terus seru, solid. Ya awalan saya tuh nyoba di salah satu instansi Semarangan negeri lah, ya sama di teknik mesin, cuma nggak terima, walaupun sampai diperjuangin kayak gitulah, ditemenin cewek saya juga. Terus setelah itu saya frustasi, kok nggak keterima di instansi tersebut. Akhirnya saya nyari-nyari informasi di kampus ini, Universitas Merah Kudus tuh masih membuka pendaftaran. Ya, PMK
ya. Iya PMB. Ya terus saya nyoba lah, akhirnya keterima. Setelah itu saya kontak-kontak lagi sama teman saya yang di Universitas di Ponorogo, sama saya punya teman juga di Universitas Negeri Semarang. Itu Jadi sebelum masuk amat ya mas. Sebelum masuk di perkuliahan itu sudah punya channel ya di iya perkuliahan. sudah, ya sudah lah, punya kenalan, punya channel. Ya semuanya teman saya tuh ikut organisasi lah, yang teman saya Undip Demak itu himpunan, sedangkan teman saya yang dari UNES itu organisasinya lebih tinggi, BEM, fakultas lah, fakultas teknik. Terus dia cerita gini loh kehidupannya perkuliahan kalau ikut ke organisasi, nggak cuma kupu-kupu seperti Mas Renda yang katakan kuliah pulang kita nggak ini dapat ketuamu loh, Cok. Ketua ini. nggak dapat apa-apa. Ya udah saya ikut. Terus awalan waktu kita semester 1 di Makrab, semester 1 ya. Nah itu sebelumnya saya udah kenal sama kakak kelas kating di sini angkatan 17, Mas Raffi Kamal Sali, Mas Ogil. Dia juga cerita gimana sih kehidupannya anak-anak himpunan. Ya udah saya akhirnya ikut sih, di daftar di open recruitment himpunan dan Ya, mesin. tapi sebelumnya balik lagi yo, soal kenal mengenal channel itu tuh tergantung dari kita. Kayak Iya. dari kita tuh ada kemauan nggak sih kayak buat apa ya, mencari tahu gitu loh, kayak pengen kenal. Kita berusaha buat nggak melulu tuh hidup soal introvert enggak gitu. Soalnya kita makhluk sosial sih basicnya. Iya benar Mas. Kita nggak bisa kayak ya udah aku gantungin diriku sendiri, nggak bisa. Kita butuh orang lain buat berkembang. Iya makanya saya alasan saya masuk himpunan juga untuk berkembang lah. Soalnya saya dari SMP sampai SMK itu nggak pernah yang namanya ikut organisasi Sama sekali ya. sama sekali, nol. Jadi ya udahlah saya ikut mempelajari apa sih organisasi tersebut, kegiatannya apa aja. Oh ternyata gini-gini. Udah saya ikut. Alhamdulillah saya keterima di himpunan teknik mesin Universitas Mulai Kudus di Departemen Kominfo sebagai divisi humas eksternal. Dan di situ saya ada sih yang saya dapat, yaitu public speaking. Sebelumnya tuh saya kalau ngomong tuh grogi, nervous lah. Alhamdulillah setelah saya masuk himpunan ada perubahan untuk berani speak up ke semua orang, ke umum, seperti itu. Tapi sedikit cerita ya, dulu kalau bisa saya menjabat jadi komting itu, saya tanya dulu ya, komting itu sebuah apa ya, enggak sih, Sama angkatan ya. koordinasi tiap angkatan sih. Dulu itu wah asik banget tadi. Awal masuk kuliah itu kayak ada beberapa pertemuan gitu. Iya, disuruh kumpul sama mas-mas untuk mendapatkan lagi sebuah keluargaan. Kumpul pertama itu ya udah sebuah kayak perkenalan juga, kenalan satu sama lain lah, gini cari, yang dikata cari relasi itu. Terus yang kedua itu dari mas-mas mikir kok dari dulu belum ada ya mas, kayak ada komting itu baru di angkatan 2020 sih. Awal masuk ya. Awal masuk. Kalau di angkatan 19, 18 itu belum ada ya. Belum ada sama sekali. Ya bisa dibilang angkatan 2020 itu sebuah prinsip percobaan sih buat ngadain komting ini. Terus dari situ pertemuan kedua itu dikumpulin anak-anak. Tapi sebelum perkumpulan itu udah dikasih tahu di perkumpulan pertama itu buat nentuin siapa yang jadi koordinasi buat angkatan 2020 itu siapa. Pas pada saat itu aku jujur sendiri yo, aku ada ambisi buat masuk di situ. Jujur buat ngetes lah, kayak ada nggak sih perkembanganku di awal perkuliahan ini. Jujur kayak apa ya, namanya juga baru masuk kan, mesti menggebu-gebu banget gitu. Terus saya berusaha buat kenal inilah, buat ke circle ini circle itu. Jujur banyak banget circle di angkatan 2020. Saya berusaha nyusup, saya kasih embel-embel buat gini-gini, ayo gini-gini yuk kumpul jadi satu gitu. Udah pas itu udah punya, ibarat kayak di apa ya, pemilu lah, itu ada suara gitu, ada partai sendiri gitu. Udah tak ajakin satu persatu buat datang di perkumpulan kedua itu, buat datang buat dukung saya.
terus terang. Cuman saya nggak bilang sama yang lain buat ayo kamu harus pilih saya, kamu harus pilih saya. Saya berusaha buat menyakitkan dia buat pilih saya, bukan saya menyarankan dia buat pilih saya. Oh gitu ya, ya. Di kumpulan kedua itu dari rekap suara itu ada tersebut 3 nama ya Bang. 3 nama. Aku, gue, terus apa sih? Yang satu lupa gua. Ada lah satu lagi tuh, lupa aku namanya. Udah lama. Tapi suara terbanyak aku sama Tahris, Dakol. Habis itu udah disuruh maju itu berdua buat ngungkapin misi. Wah gitu, terus terang pasti aku nervous banget tau. Sampai ini loh si Dakol grogi aja niru visi misiku. Itu depan orang banyak ya mas? Iya. Apalagi teman-teman baru juga. Udah habis itu di voting kan, voting itu keseluruhan milih, nggak keseluruhan juga sih, kayak rata-rata milih aku, alhamdulillah sih, nggak sia-sia juga kan. Habis itu aku mikir kok, masa aku ketua sendirian terus suruh ngurusin segini banyak mahasiswa sih, nanti nggak kuat aku terus terang. Terus aku pikiran, ngomong sama mas, gini aja mas, mungkin jujur aku nggak kuat ya mas, kayak ngurusin 100 orang di satu angkatan ini. Mungkin si Dakol jadi wakil gue mas, biar bisa bantu lah buat koordinasiin anak-anak. Habis itu dari mas-mas udah kayak mikir, oh iya juga ya, kayak ada wakil koordinasinya lebih enak gitu loh, nggak ke 1 orang. Terus endingnya si Tahris ini tawarin mau nggak, terus aku ngomong ke dia juga, Pikol minta tolong buat bantuin aku lah ngurusin angkatan ini. Untung dia mau sih, makasih juga. Ya. Terus ya udah bentuk itu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu ya mas, kan sudah 2 tahun ini, sebelumnya lah gara-gara pandemi kan perkuliahan itu offline dan ada isu bakatnya ini kan offline, online maksudnya. 2 tahun lalu kan itu online ya perkuliahan. 2020, 2021 online. Tapi sempat offline juga mas, cuma dibatasi mahasiswanya yang masuk perkuliahan. Oh gitu. Berhubung mahasiswa kita dikit yo, mungkin ada kesempatan buat offline ya udah dibagi emang. Tapi belum ada perasaan perkuliahan offline ya mas? Ada, tiap praktek doang gitu. Praktek. Selain itu paling kumpul-kumpul, ngopi-ngopi sama anak-anak kan pas buka puasa lah gitu. Mungkin ada kesan dan pesannya untuk 2 tahun yang lalu karena perkuliahan online dan ini isunya katanya kan mau offline. Mungkin ada pesan dan kesannya tersendiri mas. Mungkin ini sih berhubung kita aku sekol Ya mau mangga masalah aja. ya aku juga mungkin cukup penasaran juga sih dari dulu awal kuliah nggak ngerasain yang namanya itu sapa maba offline. Serius itu acara tak lihat dulu juga itu seru habis anjir. Ya pengen gitu dulu masuk kuliah tuh disambut gitu sama mas-masnya, nggak ya ada sedikit bumbu-bumbu marahan, cuman itu yang dirasakan tuh enak gitu kayak wah mas kita anjir, kita punya mas nggak kayak Apalagi gini. teknik ya kan mas. Iya. Ini kan Saya lebih denger fasilitasnya. kayak Saya ngerokok ya mas. nah, kayak apa yo, dari mesin tuh komputer itu solidnya kencang gitu loh. Saya pengen merasakan lah yang kayak pengen gitu loh buat angkatan 2022 ini ada sama maba offline lah, terus ada kayak offline makrab gitu, pengen ngerasain gitu loh. Mungkin aku nggak bisa ngerasain langsung tapi bisa ngelihat gitu kayak oh semeriah ini yo acara penyambutan maba itu gitu. Pasti seru ya mas ya kalau offline nih bang. Bagus. Apalagi kan kemarin aku sudah lihat di YouTube itu maupun instastory dari teman lah. Tuh, Itu dari Unify sudah offline bang. tuh. Ya semoga aja isu-isu yang kita dapatkan dari Univ UMK tersendiri ya semoga bisa offline lah untuk perkuliahan. Nah untuk Mas Dakol, divisinya itu humas dan apa mas? Eksternal. Divisi humas eksternal dari Departemen Kominfo. Kalau boleh tahu mas, untuk divisi tersebut ngapain aja ya mas? Oke ya, agak sedikit menjelaskan ya mas ya. Ose maksudnya apa program kerjaane kah? Apa segi kebiasaane maksudnya
segi koordinasi dan lain-lain. Oke. Mungkin bisa dijelaskan untuk humas itu apa? Humas dan eksternal itu bagaimana sih mas? Apa artinya? Oke, Dan dari departemen apa sih? ya humas itu biasanya kayak hubungan masyarakat lah. Ya lebih tepatnya kalau kita sebagai mahasiswa, apalagi di prodi teknik mesin sendiri, masyarakatnya ya masyarakat teknik mesin sendiri. Terus kalau eksternal ya yang arti eksternal kan pasti luar. Ya itu kita menjembatani dan kita mengenalkan himpunan teknik mesin Universitas Mulia Kudus di teknik mesin luar-luar di Tasik dan lainnya. Terutama di WNK sendiri ya. Iya, terus kalau masalah broker ya kita paling mengadakan kunjungan eksternal seperti kita mengunjungi di universitas-universitas lain, teknik mesin instansi lain. Terus kalau ada agenda mungkin kumpul-kumpul universitas Jateng Utara ataupun di wilayah sini ya pasti diadain. Terus adalah yang namanya kayak musyawarah juga untuk membahas kedepannya teknik mesin lebih baik sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Teknik mesin se-Indonesia Maksudnya lebih Berarti eksternal itu lebih meluas ya mas daripada di meluas. internal sendiri ya. iya. soalnya tugasnya kan mencakup keseluruhan sih, nggak mencakup sih, lebih ke apa ya, ikut andil lah sebagai teknik mesin Indonesia itu solidarity. Dan itu tergabung dalam FMMI, Forum Mahasiswa Mesin Indonesia sendiri. Kalau boleh tahu sih mas, untuk humas eksternal itu sudah kemana aja sih mas ke unitnya itu? Mungkin ada 10 atau 20 lah gitu ya kan. Ya nggak apa-apa kalau perkuliahan sudah 2 tahun kan mungkin ada perasaan oh iya saya di univ ini ternyata rasanya itu begini, untuk organisasi perkuliahan dan lain-lain kan bisa dijelaskan lah gitu. Oh ya, menjawab ya, kalau itu nggak terhitung sih mas. Soalnya saya sendiri udah ngerasain main di instansi seperti di sini sendiri kan ikutnya Jateng Utara, terus ada Jogja juga sama Solo. Kalau dari Jateng Utara sendiri saya lebih condongnya ke daerah Semarang sama Tegal. Terus di daerah Jogja juga pas saya main ngerasain oh instansi sini organisasinya teknik mesinnya tuh seperti ini, beda-beda lah. Karena kita kan nggak bisa menyamaratakan mas. Nah itu adalah pokoknya yang kita nggak punya, mereka punya, terus gitu sebaliknya juga mereka tidak punya tapi kita punya lah. Dan waktu kita main tuh silaturahmi nggak cuma main-main doang, nongkrong makan ngopi, nggak gitu doang, kita cari ilmu juga, ngobrol lah apa yang kita butuhkan tersebut. Itu masing-masing tugas mesti ada sih, dari tiap departemen pun mesti menyuruh sih, lebih ke titip lah buat cari tahu keluar itu ada apa aja gitu. Dari Ristek pun ada titipan ke Mas Dakol, terus Mas Dakolnya nyari di sana, nggak terus mulu soal Ya, berhubungan dia sama sana doang, Iya, tapi bener. kita sama sana itu harus berhubungan gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Bisa Ya, dibilang. soalnya membawa nama himpunan sih mas. Jadi Jadi itu Intinya nggak malu-maluin lah. Nah. Biasanya kan malu-maluin sendiri ya kan. Iya, dari Mas Renda sendiri untuk divisi yang sekarang media itu seperti apa sih Mas kalau boleh tahu? Nah, kalau itu Untuk jangan ke situ publikasi. dulu lah, penting ke awal aja kenapa kok aku lebih ke milih medianya daripada media itu ada apa aja gitu. Oh, gitu Nggak ya. bisa. Biar ada kelihatan gitu loh perkembangannya, ya kali langsung ke the point ke situ ya. Penting dari awal lah, enak. Dari awal gini sih, saya mikir masuk di Bima itu kan beralasan buat ngembangin lah ke apa ya, diri. Di balik itu juga buat apa yang tak kasih ke Bima itu ada salah satu dulu tuh, jujur sebelum saya masuk SMK itu saya mau masuk ke kelas desain grafis, ada di Kudus. Berhubung saya gagal, terus ya udah saya otodidak aja. Cuman saya lebih ke ini sih, desain grafis apa ya, enggak ke produk lah. Ada salah satu brand orang tua aku, saya disuruh kayak ada gambar lah ini itu
ya ada bawaan sendiri lah kayak skill-skill gitu. Kayak buat logo gitu. Logo ada, desain produk ada, terus baju ada, kerudung ada sih. Terus saya kepikiran buat saya masih bingung cuman sing tak kasih itu apa gitu, saya bingung kan. Oh, di media ada nih, kayak Kominfo kan ada itu media kan, masuklah di situ. Berhubung saya suka desain dan lain-lain, saya berusaha lah buat maksimalin di situ aja lah, daripada saya ikut ke divisi yang lain tapi saya nggak kontribusi di situ kan. Nah dari situ saya kaget sih, kan masuk media gitu nggak ada orangnya, ada cuman kayak nggak seaktif gitu loh. Berhubungan dulu kan pas covid sih nggak ada yang, ya ada yang aktif tapi ya namanya juga covid kan nggak ada on time gitu loh. Saya salah satu di situ tuh warga lokal lah di sini, jadi bisa dibilang gampang gitu loh buat nyarinya, soalnya kan butuh juga. Terus saya masuk di situ, ya alhamdulillah sih sampai sekarang ada perkembangannya. Kalau boleh tahu Mas Jafar, namanya mana? Demak ya? Demak. Dewi gak terlalu menarik kan media, makanya sorry ya. Lihat IG dong. Oh, IG jangan lupa di follow ya. Tahu, PTM UMK. Kalau boleh Mas tahu Mas Jafar ini namanya Demak ya? Ya Demak. Untuk perjalanan sendiri itu berapa menit sih sampai di kampus gitu? Untuk bensin 1 minggunya juga, dan untuk makan dan lain-lain lah. Wah, kalau itu tergantung keadaan perjalanan ya Mas ya. Kan kadang ada macetnya juga. Tapi kalau lancar-lancar aja ya mungkin 1 jam kurang lah, hampir 1 jam. Untuk 1 jam. Untuk kalau dana perjalanan konsumsi bahan bakar malam seminggu bisa habis sampai 4 liter, 3 literan lah. Soalnya lah kayak motor tua pasti gede. Oh, motornya apa Mas? Udah C70. C70 ya. Penggemar 70 juga ya. 10 angkot cool. C70. Kalau boleh tahu mesinnya itu apaan aja sih Mas? Kan biasalah masuk di teknik mesin pasti kan mempunyai. Kadang kan ada yang punya skill di motor, entah motornya di blow up atau motornya digedein, CD-nya diganti traktor lah katakanlah gitu. Kalau motornya Mas Jafar sendiri itu speknya apa sih gitu? Tanya spek. Ya, Ya dikit-dikit lah gak apa-apa. standar lah. Standar porting ya. Dan bakarnya jelantah kok. Solar Mas. Solar. Ini diesel dan saya bebas di diesel. Yo piye ditawani kontrakan yo mau kok. Murah yo, promosi dikit yo, ada kontrakan 13 juta 1 tahun. Fasilitas kamar mandi 2, kamar 4, dan luas tanah itu 8 kali 5. Tenang aja, luas itu 2 tingkat kok. Sangat spesifik sekali ya. 10 orang cukup. Untuk mahasiswa baru silakan yang mau cari kontrakan atau kos hubungi Mas Rendra. Ya, kontak aja. Kontak. Kalau kesusahan cari nomor WA-nya bisa DM ke PTM UMK atau Himapro Teknik Mesin. Gak usah cari barengan, tenang aja. Tak cariin, tak bantu cariin buat ngerenganin bayar kontrakan. Tenang, relax. Ya, untuk keseruan sendiri itu bagaimana Mas selama ini di perkuliahan yang masih terkesan sampai sekarang, entah itu dalam solidaritasnya Solidarity Forever, atau entah dari pertemanan atau dari ya gimana ya Mas, perkuliahan lah. Mungkin ada kesan-pesannya gitu. Ini siapa dulu yang jawab Mas? Ya, Mas Oh, saya kalau saya sendiri keseruannya apa ya? Lebih ke yang tadi Mas omongin, kesolidarisannya, kekeluargaan lah. Mosok kalau wingi bensin kuntek ora kok tulungi kok solid kondio. Ya waktu itu kan saya ada kesibukan sendiri ya, mohon maaf lah. Alah. Terus saya sendiri waktu sakit lah di kampus, ada banyak teman sih yang peduli banget sama saya, di kos, ke kontrakan, Sakit apa iku? dirawat. Teler kok. Sakitnya apa ya Mas? Waktu itu meriang Mas. Oh meriang. Ya. Kebanyakan mabuk ya. Saya nggak minum Mas. Kalau Itu kebanyakan iki mati. opo aja. Waktu itu daerah-daerah saya kambuh Mas. Saya juga kambuh. Udahlah, akhirnya teman-teman ada yang peduli dirawat. Terus kalau di sini juga kayak acara-acaranya sih Mas, event-eventnya yang dijalanin di
himpunan teknik mesin yang suara khusus juga. Kalau di tahun masnya kan 20 ya, Iya, itu pernah melihat auto kontes nggak sih dari UMK sendiri? kalau itu belum mas, soalnya itu waktu itu terkendala sama covid. Musim covid ya. Belum ditanyain sih, ya ampun. Capol tak sih jawab kok. Aku padahal banyak loh yang menarik. Ya, mungkin kan dari Mas dapat pengetahuannya, ilmunya kan bisa direlasikan gitu. Nah untuk Mas angkatan 20 nih ya, untuk ceweknya sendiri tuh ada berapa sih gitu? Ya kan? Kan pasti di angkatan berapa, entah dari 17, 18 sampai ke 221 ini, 22 ini, ya kan? Mungkin kan ada wanitanya 5 atau 10 gitu. Kalau boleh saya tanya ke Mas Renda. Aku ayo. Kowe kok, kowe wis mau aja. Enggak, kalau itu masalah itu Saya bisa tanya dijawab sama ketua sih. Mungkin sedikit sombong ya. Mungkin di angkatanku itu bisa dibilang rekor lah buat cewek terbanyak ya. Kali angkatan 20 gak sih. Ada berapa itu Mas? Itu 2 orang. Cuma Tapi dua itu orang itu lumayan, rekor ya Mas ya? Ya rekor lumayan. dong. Kalau dari angkatan 19, 18 itu ada berapa aja Mas? Ada di angkatan 2018 ya. 18 Itu 1 orang. Mbak Alfi. 18. Di 19 nggak ada. 19 nggak ada itu, makanya pada iri kan, pada nyari ke angkatanku, wih nggak boleh dong, atau kita ya kali. Terus angkatan 2021 itu 1 orang ya Mas Fadil, aku nggak ngerti. Iya, kalau saya sendiri di angkatan 21 itu ada 1 orang. Ya, Saya sengaja tanya sih biar dia jawab sendiri kan, kalau kita itu lebih banyak. Ya kalau mau tanya silakan ditulis di mana di bawah deskripsinya atau komentar. Oh iya, kalau IG bisa chat saya sih, nanti tak kasih, cuman Untuk ceweknya sendiri di angkatan 21 itu ada 1. alhamdulillah. Seru juga wanitanya itu, ceweknya seru. Ya diapa-apain. Ya ditemenin mau kemana-mana, kalau ada masalah itu ya yang lakinya yang maju gitu. Pokoknya kita yang menjaga lah. Menjaga, karena wanita di teknik mesin sendiri itu menjadi ratu. Ya, kita itu mengayomi. Jangan takut untuk wanita masuk di teknik mesin nanti diapa-apain atau gimana di roasting atau lain sebagainya. Enggak bakal. Wanita di teknik mesin itu bakal dijadikan ratu dan enak untuk apa-apa. Mas kalau ngambil ini Mas silahkan, nggak apa-apa. Dan tidak pernah ada kasus yang namanya pelecehan yang Nah, nggak ada. walaupun Setahu saya sih mereka nggak ada. Malah menjadi minoritas. orang lain yang kita lecehkan kalau berani-berani ngelecehin cewek kita gitu. Ajar lah. Kalau angkatan saya itu orangnya orang pati sih, tingginya saya lah, tapi orangnya agak gering nggak apa-apa, tapi cantik. Kalau di angkatan 20 sendiri gimana Mas? Orangnya orang mana saja sih Mas? Ada satu yang unik sih. Dari Sulawesi datang ke sini. Makassar, lebih tepatnya Makassar ya. Makassar datang ke sini. Gila, jauh loh. Ya kali kita nggak sombong. Kalau yang satunya itu Mas dari mana? Dari Naun sih. Parah. Nggak terlalu tua, sorry, cuma biasa aja orang Jepara. Ya sini deket loh, nggak bisa juga. Tapi humble kok. Serius humble. Nggak mandang kayak cowok itu, nggak ke predator bisa. Ya humble kok. Mesin ya. Biasanya pada ini sih ngasih tirunan lah buat kita, buat main UTS sama UAS. Feedbacknya seperti itulah. Ya itu. Kalau kita berbuat baik sama orang, pasti orang lain baik sama kita. Gitu. Ya semoga aja. Kadang kita kan sudah baik pada orang ya kan, ya kita juga baik, pada kan kita juga baik. Tapi yang orangnya itu loh, ya susahnya di situ Mas. Ya nggak apa-apa lah, untuk pengalaman juga agar bisa memilah dan memilih pertemanan, kesolidaritasan dan untuk jenjang kita ke depannya lah. Karena kan dari lingkungan kan gimana ya Mas? Kita akan merubah kita sendiri itu di dalam lingkungan Mas. Kenapa? Soalnya kita di lingkungan A ya, seandainya A orangnya mabuk, kita terus mabuk terus gitu Mas. Kalau yang B itu orangnya ngaji, ya ngaji terus gitu. Tapi kita tidak akan menyudutkan di salah satu sudut pandang, tapi kita bisa memahami antara dua A dan B itu. Jadi Betul. tempatnya sih. Saling menghargai. Saling menghargai gitu. Itu sama lain lah. Sama satu lagi sih, kalau aku dari dulu mending apa ya, nggak ke ini, mending kita nggak masing-masing gitu loh. Kita bersaing boleh, cuma bersaingnya sehat gitu, nggak boleh menjatuhkan. Itu aja sih. Kalau bisa kita berkembang bareng kok. Mending kayak gitu daripada kita bersaing tapi menjatuhkan.
apalagi di piagam M-Solver kan sudah tertulis dari intergrade yang berbeda ya mas, Tuh. dari orang-orang yang berbeda. Tapi kalau di ideologi di luar M-Solver itu kita bersaing, tapi kita sebagai manusia kan ya kali kita nggak mau ada ambisi buat yang jadi nomor satu, tapi baik lagi kita nggak boleh menjatuhkan aja, kita bantu lah, walaupun kita menang kita bisa bantu itu yang lainnya juga. Mungkin ada kebingungan mas awal masuk perkuliahan dahulu itu, entah dari entry atau dari pemilihan mata kuliah, untuk lihat portal untuk tugas-tugas. Oh iya, kalau itu jujur awal kita nggak tahu kalau kita nggak buka Instagram sih. Dulu kita kan online, fisika online, covid juga kan. Kita dulu bingung, daftar udah bayar nih, udah lengkap administrasi lah, udah ketemu semua. Tapi kita nggak tahu langkah selanjutnya itu buat apa. Kalau kita nggak dirujuk buat buka IG buat PAK, PAU dan lain-lain, kita mungkin nggak bisa lanjut baik sih, walaupun kita diperingatkan lewat email loh. Jarang juga kan mahasiswa buka email, apalagi dia baru lulus juga, nggak pernah buka email. Tapi beruntung sih ada Instagram dari dari itu, dari kita mesin, kita bisa lihat info di situ sih buat langkah selanjutnya. Jangan khawatir lah. Kalau Di bisa Instagram mana, datang, mas? Instagramnya mana? Yang PAU itu ya? iya bisa follow kemahasiswaan, PAU, PAK, sama HIMA lah. Gitu. Kalau enggak bisa sih datang ke sini di gedung apa kok? MC Enggak, gedung Normawa. Enggak, gedung Eskilab, Cok. Ada lah gedung Normawa, bisa datang di himpunan, nanti diarahin kok sama kakak tingkatnya. Nah untuk maba-maba sendiri angkatan 22 kalau mau kesini ke basecamp ya silakan, atau mau tanya-tanya silakan lewat IG. Kalau ada yang sungkan, kalau nggak sungkan ya silakan datang ke sini mau tanya ke mas-masnya. Nggak apa-apa, silakan. Di basecamp sendiri ini adalah rumah kedua bagi mahasiswa biasa maupun organisasi. Oh iya, cerita dikit, aku dulu mandang himpunan itu kaum elit aja. Kaum elit? Serius, Kayak kayak bisa itu loh mas. awal masuk anjir nih kakak-kakak tingkat anjir elit nih ngeri anjir. Terus kok aku pengen deh, pengen lah ngerti himpunan kok piye sih anjir, kok iso elit-elitnya ini, Allah merdu aku serius, ada OPEC langsung ikut. Cuman aku balik lagi ajak orang lah, ajak masa ikut juga lah, ikut. Ternyata anjir sama aja anjir. Sama aja. Nggak usah mandang biasa, mandang orang tuh kayak ekspektasi kita tinggi-tinggi, nggak usah. Tiap orang itu sama kok, tergantung diri kita nyikapinnya gimana. Ya kan balik lagi ke pengalaman ya mas ya, bisa lihat sudut pandang orang, lihat lingkungan itu bagaimana. Tapi pengalaman itu asal ada kemauan gitu, kita ada pengalaman kok. Awal aku nggak ada pengalaman, kan balik lagi aku bilang aku nol. Cuman aku mau buat pengen lanjut kamu elit tinggi, aku pengen ngebui aja. Betul nggak? Biasa aja, mas-masnya malah baik-baik kok ngajarin. Kalau aku nggak ada keberanian buat masuk, malah nggak bisa berkembang. Aku nol besar sampai aku lulus. Biasanya ya sama, mahasiswa biasa dia kalau di luar, tapi di dalam profesionalitasnya lulus kayak ada tanggung jawab sama mahasiswa sama prodi itu beda lagi kalau udah ada keseriusan situ. Oh iya. Cuman baik lagi kita mau belajar nggak usah berasa kita pintar, kita semua itu bodoh, tapi dari kebodohan itu bisa buat ngupgrade diri kita sendiri sih. Salah satu motivasi ya mas ya. Kalau dari Mas Tari sendiri, bagaimana sih perasaan sampai sekarang ini ya, yang masih berkenan gitu loh? Ya mungkin ada ungkapan, oh iya, aku pengen offline, perkuliahan ini yang merasakan kok gini ya online terus, padahal di kalangan IAIN kan sudah offline sih mas. Iya. Ya, kalau itu sih harapan saya bisalah diadain pembelajaran offline
karena kita sebagai mahasiswa teknik perlu yang namanya praktek juga. Gak mungkin dong kita praktek online. Prakteknya gimana, kita nggak ada bahan serta alat untuk Virtual pakai VR gitu. itu terlalu kayak cyberpunk. Cyberpunk. Nah, terus dan juga ini kan udah ada maba ya dari angkatan 22. Ya, saya berharap apa yang dirasain sama maba sama adik-adik saya tuh nggak sama yang sama saya rasain waktu dulu jadi maba. Yang agak kurang lah ngerasain pembelajaran offline gitu, Mas. Mungkin ada perasaan yang lain pengen diungkapin tentang perkuliahan atau sudah cukup untuk podcast hari ini? Ya sih, cuman gimana ya buat kita lah. Ini aku sebagai himpunan ya berharap sih buat antusias mahasiswa angkatan 2022 buat berpartisipasi lah sama kita gitu, membangun gimana ya teknik mesin buat sekarang itu. Kalau awal masuk, kalau kalian melulu soal kuliah itu nggak gimana ya, bisa dibilang nggak penting juga, cuman ada pentingnya, tapi gimana ya, berbaik-baiklah kita buat rencana ke depan gimana. Kita masuk itu nggak melulu soal pelajaran, kita nggak anak SMK soalnya itu doang. Ya, untuk angkatan 22 maba Universitas Merah Kudus Prodi Teknik Mesin, kalau bisa ya emang berpartisipasi lah untuk himpunan sendiri, organisasi. Buat Ada juga kalian yang skillnya untuk media atau humas dan banyak hal lagi kok. Kalian bisa belajar di sini tentang memperkembangkan diri, soft skill dan mencari relasi juga bisa. Gak apa-apa, silakan datang ke Basecamp, atau kalau malu-malu pengen tanya silakan DM aja, gak apa-apa. DM ke MBTM. kalau gini, sorry motong, kalau malu buat datang ke Basecamp nanti kan naik di IG himpunan, nanti ada kok oprek buat apa ya, staff di himpunan, follow aja di IG-nya, nanti ada kok pemberitahuan. Udah, sekian dari podcast saya sendiri dan teman-teman. Podcast awal Universitas Merah Kudus Teknik Mesin akan dilanjut di part 2 dan tunggu kelanjutannya. Terima kasih. Kembali lagi podcast Suara Celeng. Terima kasih. Bye bye.